Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami channel Faya History. Semoga teman-teman semua senantiasa dalam kondisi sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Oke, langsung saja kita saksikan kisah dari Tanah Jawa yang menarik berikut ini, yaitu kisah tentang Raja Rakai Watukura dari Kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah. Yah Balitung menjadi satu dari sejumlah raja yang pernah berkuasa di Kerajaan Mataram kuno. Sebelum menjadi raja, dia adalah raja bawahan di wilayah Watukura, Purworejo. Semasa Rakai Humalang Empu Teguh berkuasa di Mataram kuno, Dyah Balitung berasal dari wilayah Watukura, suatu wilayah yang sekarang dikenal dengan nama Desa Watukura, Kecamatan Purwodadi, Purworejo, Jawa Tengah. Dikarenakan berasal dari Watukura dan menjadi pangeran atau raja bawahan di wilayah tersebut, maka Dyah Balitung dikenal dengan nama Rakai Watukura atau Rakai Watukura Dyah Balitung Sri Darmodaya Mahasambhu. Nama Watukura pun tetap digunakan oleh Dyah Balitung sebagai gelar raja sesudah menjadi penguasa Medang pada tahun 898 sampai 910 Masehi. Sumber dikisahkan dari 13 raja paling berpengaruh sepanjang sejarah kerajaan di Tanah Jawa. Adapun gelar Raja Dyah Balitung yang menggunakan nama Watukura, yaitu Rakai Watukura Dyah Balitung Sri Iswara Kesawa Samaratungga dan Rakai Watukura Dyah Balitung Sri Iswara Kesawot Sawatungga. Sementara gelar Raja Dyah Balitung yang tidak menggunakan nama Watukura adalah Janardano Tungga Dyah Balitung dan Garuda Muka, yang tercantum dalam prasasti Tulanan tahun 832 Saka. Posisi Dyah Balitung yang menjadi raja bawahan di Kerajaan Mataram kuno semasa Rakai Humalang membuatnya tidak bisa menolak perintah dari Rakai Humalang. Saat itu Rakai Humalang meminta Dyah Balitung untuk menyerang Rakai Gurunwangi Dyah Saladu dan Rakai Limus Dyah Dewendra, yang telah menggulingkan Rakai Mamrati Dyah Lokapala dari takhta kekuasaannya di Medang. Berkat jasa kepahlawanannya, Dyah Balitung kemudian dinikahkan oleh Rakai Humalang Empu Teguh dengan putrinya. Anugerah yang diterima oleh Dyah Balitung tidak hanya sampai di situ. Pasca kemangkatan Rakai Humalang Empu Teguh, Dyah Balitung dinobatkan sebagai Raja Medang. Alhasil Dyah Balitung pun ketiban sangkur menjadi raja di Mataram. Kalau merujuk pada fakta dinobatkannya Dyah Balitung sebagai raja, maka pemerintahan Medang di bawah kekuasaan dinasti Sanjaya pernah terputus. Dinasti Sanjaya kembali memegang kekuasaan Medang sesudah Empu Daksa, yang merupakan putra kandung Rakai Humalang Empu Teguh. Empu Daksa menjadi raja sesudah mampu menggulingkan kekuasaan Dyah Balitung pada tahun 898 Masehi dengan bantuan Rakai Gurunwangi Dyah Saladu, yang merupakan putri pertama Rakai Pikatan. Dyah Balitung membawa kerajaan Mataram kuno mencapai kemajuannya. Berbagai terobosan inovasi kebijakan pembangunan hingga kebijakan politik ia cetuskan. Alhasil, kerajaan Mataram saat itu menjadi kerajaan yang disegani di Nusantara. Sri Maharaja Watukura Dyah Balitung, demikian gelarnya ketika menjadi raja, mampu mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi. Tak hanya itu, Dyah Balitung juga mampu mempersatukan kembali kerajaan-kerajaan bawahannya yang hampir terpecah akibat perselisihan antar kaum bangsawan. Raja Dyah Balitung yang dikenal sebagai Sri Iswara Kesawot Sawatungga atau Sri Iswara Kesawa Samaratungga memiliki sifat ekspansionis atau berambisi menyebarluaskan wilayah. Oleh sebab itu, Dyah Balitung berhasil memperluas wilayah kekuasaan Medang hingga wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Selain ekspansionis, Dyah Balitung dikenal sebagai raja besar yang sangat berkomitmen di dalam menyejahterakan seluruh rakyatnya, serta memajukan perekonomian dan menjamin keamanan negaranya. Kebijakan Dyah Balitung yang tersohor yakni pemindahan ibu kota kerajaan dari Mamrati ke Pohpitu di Temanggung. Perpindahan ibu kota ini
dikarenakan istana di Mamrati mengalami kehancuran sewaktu terjadi peperangan antara Rakai Kayuwangi Dyah Lokapala dengan Rakai Gurunwangi Dyah Saladu. Dyah Balitung juga membentuk Jabatan Rakrian Kanuruhan yang setingkat dengan jabatan Perdana Menteri dan Rakrian Mapatih atau Rakrian Ihino yang dipegang oleh Empu Daksa sebagaimana dituliskan pada Prasasti Watukura tanggal 27 Juli 902 Masehi. Jabatan Tritunggal yakni Rakrian Ihino, Rakrian Ihalu, dan Rakrian Isirikan juga dibentuk. 3 model jabatan itulah yang akhirnya juga dicontohkan dan digunakan oleh pemerintahan kerajaan Singhasari dan Majapahit. Selain kebijakan politis, kebijakan pembangunan fisik juga dibuat Dyah Balitung pada Prasasti Telang 11 Januari 904 Masehi. Konon pembangunan kompleks penyeberangan di Sungai Bengawan Solo bernama Paparahuan diperintahkan dibentuk ke Empu Sudarsana sebagai Rakai Welar atau orang yang berkuasa di wilayah Welar, daerah kekuasaan Kerajaan Mataram. Pembebasan pajak ke desa-desa sekitar tempat penyeberangan Paparahuan dan melarang penduduknya memungut biaya dari para penyeberang Sungai Bengawan Solo. Pembebasan pajak juga dilakukan di Desa Poh yang mendapatkan tugas untuk mengelola bangunan suci Sang Hyang Caitya dan Silungkung, sebagaimana tercantum pada Prasasti Poh tanggal 17 Juli 905 Masehi. Hal ini demi menggerakkan ekonomi kerakyatan kala itu di wilayah Mataram. Dyah Balitung juga memberikan anugerah Desa Kubu-Kubu kepada Rakrian Hujung Dyah Mangarak dan Rakrian Matuha Dyah Majawuntan. Anugerah ini diberikan karena telah berjasa memimpin dalam penaklukan daerah Bantan atau Bali berdasarkan pada Prasasti Kubu-Kubu 17 Oktober 915. Anugerah Desa Rukam juga dianugerahkan ke Rakrian Sanjiwana atau neneknya yang telah merawat bangunan suci di Limbung. Tak ketinggalan 5 patih di negeri bawahan diberikan anugerah karena telah menjaga keamanan ketika pernikahannya. Demikian kisah tentang Raja Rakai Watukura dari Kerajaan Mataram kuno. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.